kasih dong kesempatan kita ya. Sudah diberi kesempatan. Kita juga menginginkan kebenaran material. Kalau dia memang bersalah, silahkan majelis hakim hukum dia. Tapi kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Saya juga tidak ingin menjadi pembela yang bohong-bohongan. Oleh karena itu, mari kita buka semuanya. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Ya sudah. Saya tidak mau berdosa. Sudah cukup penasihat hukum. Sudah, Nah, jadi sudah kita paham maksudnya, sudah paham. Kalian udah yakin 99% bahwa Jessica Wongso yang menghabisi nyawa Wayan Mirna, kalian harus nonton dokumenter yang cukup mind-blowing ini. Mari kita bahas Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Gue adalah salah satu orang yang awalnya yakin banget 100% kalau Jessica adalah pelaku sebenarnya. Tapi pas nonton ini, jujur otak gue rasanya mau meledak. Semua campur aduk dan menurut gue ya, kasus ini tidak bisa dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekedar mengingatkan kembali mungkin buat kalian yang lupa tentang kasus ini, pada tahun 2016, Indonesia sempat dibuat heboh karena telah terjadi kasus kemetongan di salah satu restoran bernama Olivier. Yang korbannya ini seorang wanita yang baru saja menikah yang diduga dibundir oleh sahabatnya sendiri dengan menggunakan sianida yang ditaruh di kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica dan diminum oleh Mirna. Tentu saja banyak sekali teori konspirasi dari kasus ini. Di antaranya, katanya Jessica dan Mirna ini adalah pasangan sejenis. Jessica yang cemburu melihat kehidupan bahagia Mirna. Sampai-sampai masalah sepele yang katanya Jessica ini sakit hati sama ucapan Mirna. Dan masih banyak lagi teori-teori lain yang sangat liar dan bikin pusing. Di dokumenterinya kali ini sulit sekali untuk gue pribadi juga yakin kalau Jessica adalah pelakunya. Karena sampai detik ini pun tidak pernah ada bukti yang jelas dari kasus ini. Dan mengutip dari pesan yang disampaikan di dokumenterinya kali ini, menurut gue ini tuh sangat menarik. Katanya begini, bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dalam kemetongan seseorang. Kalau menurut kalian gimana? Nah tadi Arif 5 Januari artinya berkumpul dengan keluarga ya? Benar sekali. Dan dari jam 1 siang sampai jam ya kira-kira jam 6 sorean gitu, saya sama saudara saya gitu, sama Mirna, sama salah satu suami dari sepupu saya. Nah dari jam 6 itu saya ngumpul lagi sama teman-temannya Mirna karena Mirna ngedekor baby shower waktu itu. Jadi ya seharian itu sama orang. Kalian pernah ngerasa aneh nggak? Kenapa kok begitu akrabnya keluarga M dengan pegawainya dari kafe tersebut? Padahal kejadiannya kan di kafe tersebut. Seharusnya kalau pihak keluarga kan otomatis ada beberapa dugaan-dugaan tertentu baik terhadap pegawai kafenya ataupun mungkin dengan temannya M pada saat di kafe. Gitu ya. Kenapa hanya di framing seakan-akan hanya J yang patut diduga? Karena kalau aku pribadi akan merasakan dugaan-dugaan tertentu dan itu tidak akan diduga hanya pada satu orang. Bahkan kalau aku tidak salah, sempat ada pertemuan atau diskusi perihal apa yang terjadi dengan M. Mas saya langsung begitu saja percaya gitu dengan apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak. Ingat, ini 340 otomatis bukan case yang main-main, selalu dibutuhkan motif ya. Dan wajar rasanya ada dugaan-dugaan tertentu, bukan menuduh tapi dugaan-dugaan tertentu ke masing-masing pihak. Tapi kenapa kok bisa-bisanya sebegitu akrabnya? Apakah kalian pernah berpikir ke situ? Kalau aku sih agak aneh rasanya, karena aku kalau menjadi pihak keluarga ataupun sebagai pasangannya M, aku akan ada dugaan-dugaan tertentu ke pihak-pihak yang lain, nggak cuman di framing dengan satu orang. Kalau aku pribadi akan seperti itu. Kenapa hanya di framing hanya seakan-akan yang patut diduga hanya J, sepertinya dipatok hanya J gitu ya. Sedangkan belum ada kejelasan secara material ya. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Dan yang ya karena ada beberapa kejanggalan yang harus kawan-kawan pikirkan ya. Ini bukan hanya perihal J, tapi bisa Anda bayangkan kalau itu terjadi pada orang yang lain, yang terutama rakyat kecil atau masyarakat kecil, karena benang merahnya tidak ditemukan kawan. Kenapa nggak coba dirunut dari sebelum menuju kafe, kan bertemu dengan orang-orang tertentu atau dengan pasangan yang semacamnya lalu menuju kafe. Dari kafe dirunut juga benang merahnya seperti apa. Setelah itu proses menuju
rumah sakit seperti apa. Jadi biar benang merahnya ketemu. Ini kan lompat-lompat, kawan. Tapi lagi-lagi kebingunganku adalah kenapa kok pihak keluarga dan mungkin pihak pasangan M kok bisa sakrab itu dengan pegawai Olivier. Kalau buat aku sih agak aneh. Thank you, kawan. Mau mundur tanggal 4 pun saya sama orang juga, ngumpul sama keluarga juga. Jadi ya ini tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, nggak berdasar, dan ini merupakan fitnah gitu loh. Kalau Rangga 5 Januari sehari sebelum Mirna meninggal ada di mana? Kalau saya itu kebetulan emang lagi libur. Saya paling itu di rumah sampai sore. Bosen-bosen paling saya main warnet. Iya, saya main game online. Sempat ketemu siapa waktu 5 Januari itu, orang lain misalnya? Rangga menemui siapa orang? Nggak pernah. Paling cuma teman-teman dekat doang. Pergi ke daerah Sarinah? Nggak pernah. Saya aja mentok-mentok dari GI aja tahu jalan. Ke Sarinah kesananya nggak tahu jalan. Sebelumnya Rangga dan Arif kenal atau enggak? Nggak pernah kenal. Nggak pernah bertemu sebelumnya? Sebelum Nggak ada... pernah bertemu. Kalau dengan Amir yang katanya melaporkan ini, yang menyatakan bahwa mengaku melihat Arif dan Rangga bertemu, pernah melihat sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Dan nggak kenal juga. Arif kenal dengan Amir yang melaporkan? Saya baru tahu aja hari ini namanya Amir gitu ya. Jadi nggak tahu itu siapa gitu loh. Ya mungkin Rangga yang bisa menceritakan yang bagaimana kronologi Pak Amir itu pas datang ke Olivier gitu. Jadi pernah datang ke Olivier. Seperti apa ceritanya? Emang kan Olivier itu pas waktu itu emang buka jam 11. Dia datang itu jam 11 kurang. Dia ke JRO, ke Bumia, dia nyari-nyari saya. Katanya pernah ngeliat saya sama Arif. Saya dikasih uang 140 juta. Saya pakai baju kotak-kotak. Habis itu saya dikasih tahu Bumia, saya ke loker, ngumpet sebentar. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Bu Devi ngajak ngobrol, saya sama Pak Teddy mutasi rekening. Itu pun saya lewat di depannya dia. Dia pun nggak tahu saya Rangga. Itu kapan bertemu di Cafe Olivier? Itu sebulan kejadian kalau nggak salah. Tapi pada saat itu dia tidak tahu Rangga yang mana. Nggak tahu. Padahal dia bilang sendiri katanya pernah lihat saya. Tapi kok namanya Rangga ini disebut-sebut dari awal sidang bahkan ya, ada 140 juta katanya. Rangga melihatnya kenapa sih Rangga yang disangkutkan ke kasus ini? Kalau itu emang dia buat ngelak apa mau gimana gitu ke saya. Padahal saya kan emang cuma kerja biasa, bikin kopi biasa. Saya juga kerja buat keluarga. Nggak mungkin lah kalau emang harus kayak gini. Saya juga baru pertama kali ini kayak gini juga. Kalau bukan Arif, apa ada yang pernah menemui Rangga misalnya sebelum Mirna meninggal atau sebelum Mirna ke Cafe Olivier untuk menitipkan sesuatu misalnya? Nggak pernah ada. Saat Rangga membuat kopi itu atas perintah siapa? Itu emang ada orderan sendiri. Kan saya juga misal kalau ada orderan langsung saya buat. Nah, kalau Arif melihatnya seperti apa ini? Artinya Rangga disebut di muka sidang ini bukan pertama kali. Arif juga bukan pertama kali sejak awal sidang. Arif melihatnya seperti apa sih? Ya ini kan saya rasa mereka sendiri tidak bisa menemukan ya anggapannya lah. Mereka kan tidak percaya bahwa itu pelakunya adalah si terdakwa sendiri. Makanya mereka mencoba mencari gitu loh. Tapi mereka tidak menemukan juga gitu loh. Karena memang cuma dia yang bisa dan memungkinkan cuma dia gitu loh. Jadi mereka melakukan fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar gitu. Karena mereka pun tidak ada bukti gitu untuk menuduh kami ataupun Rangga. Gitu. Kalau tadi Rangga belum pernah bertemu siapapun sebelum Mira meninggal. Nah, Arif sendiri apa pernah bertemu dengan orang lain misalnya di Cafe Olivier sebelum kejadian itu? Saya belum pernah ke Cafe Olivier. Saya baru tahu Mirna itu mau ke Olivier pun pas saya nganterin dia. Jadi aku tanya waktu nganterin Mirna ke GI itu, emang kamu ketemuan di mana sih, Dut? Aku ketemuan di Olivier. Kata, oh di Olivier, ya udah nanti aku jam 8.30 balik lagi ke sini. Jadi saya baru tahu tuh di hari H gitu loh, bagaimana di hari H saya bisa mempersiapkan semua itu gitu loh. Kalau kita lihat duplik ini kan kembali lagi pada saat kronologi di Cafe Olivier. Karena Rangga yang membuat langsung kopi, saya mau tanya Rangga, pada hari itu selain kopi Mirna, apa Rangga membuat kopi untuk orang lain juga? Saya buat Vietnam Coffee itu 3. Yang satu di take away. Pada saat order yang sama, artinya waktu order yang sama, Waktu hari yang sama. Tapi tidak ada yang kejadian seperti Mirna. Nggak ada, cuma satu ini aja.
Selain Rangga, waktu itu apa ada saksi lain misalnya yang melihat bahwa Rangga tidak bertemu siapa-siapa atau Rangga tidak memegang benda asing selain pembuatan kopi? Paling teman saya sendiri yang jadi barista juga. Kan juga saya sempat ngobrol tuh pas bikin kopi juga. Tapi tidak ada, artinya semuanya pegawai Olivier di sini. Iya, pegawai Olivier. Nama Rangga kan disebut lagi sekarang. Apa ada tanggapan dari manajemen Olivier? Sampai saat ini ada sudah kontak ke Rangga? Kalau buat saat ini belum ada sih, paling cuma ngabar-ngabarin doang.